Hari ketika Veda Eka Pratama menjadikan lintasan sebagai miliknya. Pagi itu, sirkuit belum sepenuhnya ramai, tetapi atmosfernya sudah berbeda. Angin bertiup pelan membawa aroma karet terbakar dan bensin. Suara khas dunia balap yang hanya dimengerti mereka yang hidup di dalamnya. Di salah satu sudut paddock, Veda Eka Pratama berdiri tenang, mengenakan wear pack yang masih bersih, seolah menyimpan energi besar yang belum dilepaskan. Hari ini, ia balapan. Bukan sekedar ikut lomba, melainkan balapan yang akan menentukan cara orang memandangnya. Di sekelilingnya, para rival terlihat sibuk. Ada yang mondar-mandir dengan ekspresi tegang. Ada yang tertawa keras menutupi kegugupan. Veda berbeda. Ia lebih banyak diam. Matanya menatap lintasan, seperti sedang menghafal setiap tikungan, setiap celah, setiap kemungkinan. Ketika mesin dinyalakan, suara raungan motor langsung mengubah suasana. Getarannya merambat ke dada, memaksa jantung ikut berdetak lebih cepat. Veda naik ke motornya, menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala. Tidak ada keraguan di sana. Lampu start menyala. Merah, 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 dan padam. Veda melesat seperti anak panah. Reaksinya nyaris sempurna. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di depan, memotong angin dengan kecepatan penuh. Tikungan pertama dilewati tanpa ragu. Ia memilih racing line yang sempit namun bersih, memaksa dua pembalap di belakangnya mengalah. Lap pertama menjadi penanda. Veda tidak ingin sekedar memimpin, ia ingin mengendalikan. Di belakangnya pertarungan sengit langsung terjadi. Saling salip, pengereman terlambat, roda nyaris bersentuhan. Namun Veda tidak ikut dalam kekacauan itu. Ia menjaga jarak, membangun ritme, seolah sedang berlari sendirian di lintasan yang luas. Lap kedua dan ketiga, keunggulannya mulai terlihat. Setengah detik, lalu hampir 1 detik. Papan pit menunjukkan selisih yang perlahan melebar. Mekanik di pit saling pandang. Ini bukan skenario yang mereka khawatirkan. Ini justru melebihi harapan. Yang membuat lawan-lawannya frustasi bukan hanya kecepatan Veda, tetapi ketenangannya. Ia tidak terlihat memaksakan motor. Setiap pengereman dilakukan halus, setiap akselerasi bersih. Tidak ada gerakan sia-sia, tidak ada kesalahan kecil yang biasanya muncul di bawah tekanan. Salah satu rival mencoba mendekat di lintasan lurus, memanfaatkan slipstream. Namun, begitu memasuki tikungan, Veda selalu sudah berada di posisi ideal. Seakan-akan ia tahu rencana lawannya sebelum rencana itu dijalankan. Memasuki pertengahan balapan, jarak sudah lebih dari 2 detik. Angka yang jarang terjadi di balapan yang biasanya padat. Di belakang, kesalahan mulai muncul. Ada yang melebar, ada yang kehilangan traksi, ada pula yang terlalu memaksakan diri dan akhirnya kehilangan ritme. Veda tidak peduli, fokusnya satu. Lap demi lap, ia justru semakin stabil. Catatan waktunya konsisten, tidak menurun, tidak panik. Ban terjaga, mesin bekerja sempurna. Di helmnya, dunia terasa hening. Yang ada hanya lintasan dan detak napasnya sendiri. Di lap terakhir, papan pit memberi sinyal, plus 4,5. 4,5 detik unggul. Veda tahu balapan ini sudah di tangannya, tapi ia tidak mengendur. Ia tetap mengeksekusi setiap tikungan dengan presisi yang sama. Tidak ingin satu kesalahan kecil merusak segalanya. Tikungan terakhir datang. Ia membuka gas dengan percaya diri. Motor berdiri lurus, garis helm dilepas, keringat mengalir, napas masih berat, tetapi senyumnya muncul pelan. Tim menyambutnya dengan sorak, tepukan pahu, pelukan singkat. Ia tahu, hari ini bukan hanya soal poin atau trofi. Hari ini adalah pernyataan. Veda tidak hanya mengalahkan lawan-lawannya, ia mengalahkan tekanan, ia mengalahkan ekspektasi, ia mengalahkan keraguan. Ketika diwawancarai, jawabannya singkat. Saya cuma fokus, motornya enak, ritme bagus.
Kalimat sederhana, namun lintasan hari ini sudah berbicara lebih keras. Hari ini, Veda Eka Pratama tidak sekedar menang balapan. Ia menunjukkan bahwa ia siap berdiri di level yang lebih tinggi. Dan siapapun yang menonton tahu satu hal pasti. Ini bukan kemenangan terakhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Nama Veda Eka Pratama kini tidak lagi sekadar disebut sebagai talenta muda potensial. Di balik hasil impresif dan promosi ke Moto3, ada sebuah momen krusial yang membuat pedek mulai berbicara serius. Veda muncul sebagai tolok ukur baru, bahkan sebelum menjalani musim debutnya secara penuh. Di usia yang masih sangat muda, pembalap asal Gunung Kidul itu berada di persimpangan penting. Bukan hanya tentang naik kelas, tetapi tentang bagaimana masa depannya mulai diperebutkan. Dari pendatang baru menjadi referensi, Moto3 dikenal sebagai kelas paling brutal dan padat persaingan. Namun, dalam sesi pramusim dan evaluasi internal, Veda menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki pembalap debutan. Kecepatan dasar yang konsisten tanpa banyak koreksi ekstrim pada motor. Itulah yang membuat namanya cepat beredar. Bukan karena satu lap tercepat, melainkan karena data jangka panjang yang stabil. Di mata teknisi dan manajer tim, itu adalah sinyal berbahaya, dalam arti positif. Seorang sumber pedek menyebut, Veda itu bukan tipe pembalap yang cepat karena motornya cocok. Dia cepat karena tahu apa yang dia mau dari motornya. Bos Aprilia terkejut, Ducati mulai bergerak. Performa awal Veda memicu reaksi berantai. Salah satunya yang paling vokal adalah pihak Aprilia Racing. Bos mereka dikabarkan terkejut melihat pembalap Asia mampu mengimbangi pembalap Eropa yang telah lama hidup di atmosfer balap junior Eropa. Aprilia langsung mengambil langkah cepat, mengirim talent scout tambahan, memperbanyak analisis data, dan membuka jalur komunikasi informal. Mereka sadar, jika menunggu terlalu lama, Ducati bisa lebih dulu bergerak. Dan benar saja, Ducati yang dikenal agresif dalam memburu bakat disebut telah melakukan pendekatan tidak langsung. Bukan kontrak, tetapi pemetaan potensi jangka panjang. Ducati melihat Veda bukan hanya sebagai proyek Moto3, melainkan investasi bertahun-tahun ke depan. Namun semua langkah itu tidak berjalan mulus. Bos ARC tegas, Veda bukan untuk dilepas. Di tengah manuver tim-tim Eropa, ARC Honda Racing Corporation bersikap paling tegas. Mereka menutup pintu spekulasi dengan satu pesan jelas. Veda adalah bagian dari rencana jangka panjang Honda. Bos ARC menyadari bahwa kehilangan Veda di fase awal kariernya akan menjadi kesalahan strategis. Bukan hanya soal prestasi, tetapi simbol. Honda telah lama membangun jalur Asia, dan Veda adalah bukti hidup bahwa jalur itu berhasil. Kalau sudah sampai sejauh ini, tugas kami bukan melepas, tapi melindungi dan mengembangkan, ujar salah satu petinggi ARC dalam pernyataan internal. Ketegasan ini membuat situasi menjadi menarik. Veda berada di tengah tarik-menarik kekuatan besar, padahal musim Moto3 belum benar-benar dimulai. Mentalitas yang membuatnya berbeda. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, sikap Veda justru berlawanan arah. Ia tetap tenang, tidak terpancing rumor, tidak silau oleh nama besar. Ia lebih fokus pada hal yang sering dilupakan pembalap muda, yaitu adaptasi mental. Moto3 bukan soal siapa paling berani membuka gas, melainkan siapa paling cepat membaca situasi. Veda dikenal tidak reaktif berlebihan. Ia cenderung menyimpan potensi, lalu menyerang di waktu yang... Namun demikian, Veda tetap menyadari bahwa tes hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya akan datang saat musim balap dimulai, ketika tekanan kompetisi, strategi balapan, dan dinamika race day memainkan peran besar.